Sebelum sabu sampai ke tangan seseorang, ada sebuah tahapan yang mesti dilakukan, yaitu proses perjalanan sabu dari titik A ke titik B. Dan itu ada dua cara. Yang pertama, diambil, atau yang kedua diantar. Dan dalam proses inilah banyak terjadi penangkapan, yang artinya proses ini sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat berisiko. Tapi tetap banyak orang yang mau bahkan sampai menjadi korban. Dan inilah kisah sang kurir narkoba. Halo Bang, kembali lagi di channel Beautiful Life bersama saya Bang Ipul. Kali ini saya akan membahas sebuah fenomena di dalam dunia kelam narkoba, bukan dari sudut pandang pengguna atau bandar, tapi mencoba melihat dari sudut pandang seseorang yang ditugaskan membawa narkoba atau kurir narkoba, atau dalam istilah mereka disebut kuda, entah itu singkatan atau murni hanya jargon. Kalau singkatan kuda, kurir narkoba, maka D-nya apa? Apakah D yang artinya ditangkap? Tapi yang perlu digarisbawahi, seorang kurir narkoba belum tentu pengguna narkoba, dan pengguna narkoba belum tentu mau disuruh menjadi kurir narkoba. Jadi setidaknya ada 4 alasan mengapa orang mau menjadi kurir narkoba atau kuda. Yang pertama, asal ada kerjaan. Kurir narkoba umumnya mengambil pekerjaan itu karena alasan ekonomi, desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan juga gaya hidup. Kadang membuat orang tak bisa berpikir panjang. Asalkan memperoleh upah dari pekerjaannya itu, pekerjaan apapun akan dilakukan, termasuk bisnis yang haram. Namun sayangnya, seiring perjalanan waktu, kurir narkoba biasanya terjerumus pula untuk menjadi pengguna narkoba. Yang kedua, uang. Loh, apa bedanya dengan yang pertama? Kan sama-sama mendapatkan uang. Beda. Orang yang melakukannya karena merasa itu adalah pekerjaan dia, dengan orang yang melakukannya karena uang, itu berbeda. Yang menjadikan itu sebagai pekerjaan, dia harus siap standby 24 jam, kapanpun dan dimanapun untuk mengantarkan barang. Uang yang didapat pun tidak mesti dalam 1 kali pengantaran. Bisa jadi setelah beberapa kali pengantaran, baru dia mendapatkan komisi. Sedangkan orang yang melakukannya karena uang, bisa jadi itu adalah hal pertama dan hal terakhir yang akan dia lakukan. Kayak cerita kenalan saya beberapa tahun yang lalu, tahun 2011, dia disuruh oleh bosnya untuk mengantarkan sebuah paket berisi narkoba di daerah Kalimantan Selatan dengan rute Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan jarak sekitar 30 km. Itu dia lakukan murni karena uang, karena saat itu posisinya istrinya sedang hamil 9 bulan dan dia perlu biaya untuk proses persalinan. Maka dia ambil pekerjaan itu. Jadi dia berangkat sekitar jam 11 malam dari arah Banjarmasin menuju arah Banjarbaru, dan begitu tiba di sekitaran Unlam Banjarbaru, jadi dia letakkan barang itu beberapa meter dari tempat dia berdiri, kemudian dia telepon sang penerima, kemudian penerima itu datang, kemudian orang tersebut mengambil barang itu. Jadi dia tidak bertemu secara langsung, face to face, dan barangnya pun tidak diserahkan dari tangan ke tangan. Tapi setelah itu dia tidak pernah dan tidak mau lagi untuk melakukannya, karena pengakuannya saat itu barang yang diantarin cukup besar, sebesar DVR CCTV kalau kalian tahu, dengan berat mencapai 2 kg, yang mana itu cukup membuat dia mendekam di penjara selama belasan tahun, bahkan bisa juga terancam hukuman mati. Tapi akhirnya dia berhasil menyelesaikan tesnya itu dan dia mendapatkan komisi di tahun itu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dananya digunakannya untuk proses persalinan istrinya. Itu masuknya ketiban sial apa dapat rezeki ya? Yang ketiga, perintah bos. Alasan ketiga ini jatuhnya antara kasihan dan miris juga sebenarnya. Karena ada beberapa kasus seorang kurir narkoba itu cuma disuruh untuk mengantarkan paket dari bos tempat dia bekerja. Dia bekerja di tempat yang halal, kerjaannya halal, uangnya halal, gajinya halal, dan pekerjaannya pun bukan sesuatu yang melanggar hukum, apalagi tentang narkoba. Tapi dia hanya disuruh oleh bosnya untuk mengantarkan paket yang dia tahu atau bahkan dia tidak tahu isi paketnya apa. Tapi sekalipun dia tahu paketnya apa, dia tidak punya beranian untuk menolaknya. Karena bisa saja ancamannya dia dipecat dari pekerjaannya yang halal itu. Jadi sedikit dilema untuk kasus yang ketiga ini. Jujur, saya tidak punya banyak data untuk alasan yang ketiga ini. Tapi saya rasa pasti adalah kejadian yang seperti saya sebutkan tadi. Ngantar cuma karena disuruh. Dia pengguna bukan, kurir juga bukan, ngerokok aja enggak biasanya. Bahkan yang disuruh ini biasanya cenderung alim orangnya. Tapi andai dia ketahuan dalam mengantarkan barang itu, sudah pasti dia masukkan penjara. Padahal
dia juga korban. Tapi yang namanya polisi tidak menerima alasan itu. Jadi mungkin ada yang punya cerita untuk alasan yang ketiga ini, bisa komen di bawah ya, biar menambah data untuk alasan yang ketiga ini. Yang keempat, bonus barang. Dari separah-parahnya kurir sabu, ini yang paling parah. Dia tidak bekerja sebagai kurirnya, tidak mengharapkan imbalan, bahkan dia tidak mendapatkan perintah yang tidak bisa dia tolak. Dia cuma dijanjikan untuk mendapatkan barang jika dia berhasil mengantarkan barang itu ke suatu tempat. Karena pada dasarnya, dia juga seorang pengguna. Bahkan jika dia mendapatkan bayaran dari pekerjaannya itu, tetap uang tersebut akan dia belikan kembali ke barang haram itu. Ibarat dalam dunia pacaran, dia mau ditiduri gratis oleh pacarnya, tapi dia mencela seorang PSK yang menghasilkan uang dari sumber yang sama. Itu ada istilahnya ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau nggak salah namanya tolol